Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dalam sesi inisiasi ke-7 ya. Pada sesi inisiasi ke-7 ini kita akan sama-sama mengkaji atau belajar tentang etika dan profesionalisme pelayanan publik, di mana etika ini dapat dikategorikan sebagai suatu pedoman atau panduan nilai moralitas yang mengarahkan perilaku seseorang dan atau sekelompok orang ketika menjalankan fungsi dan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya ini berkaitan dengan profesi tentu saja, dan profesi sendiri ini berkaitan pada akhirnya dengan profesionalisme, di mana profesionalisme ini merupakan satu pemisahan antara urusan-urusan pribadi dengan urusan personal dengan urusan institusional ya. Profesionalisme ini dapat dilihat dengan beberapa indikator. Yang pertama ada integritas, kemudian responsibilitas atau tanggung jawab, kemudian kompetensi dan skill atau keterampilan ya, dan juga kepatuhan pada aturan serta kode etik yang berlaku. Etika ini menjadi salah satu standar kualitas dalam bekerja dan tentunya identik juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan. Selanjutnya, tujuan dari keberadaan etika dan profesionalitas ini adalah untuk menjaga public trust atau kepercayaan publik terhadap aparatur pelayan publik ya, atau aparatur penyelenggara negara. Ada beberapa prinsip dari etika pelayanan publik, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah bebas dari korupsi dan manipulasi, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemalsuan atau fabrikasi atau manipulasi tadi. Kemudian keadilan ya, ini artinya etika seorang pelayan publik untuk melakukan tindakan yang inklusif ya, atau tindakan yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan atau imparsialitas tanpa adanya diskriminasi. Kemudian ada transparansi atau keterbukaan. Maksudnya adalah seorang pelayan publik ini harus mampu menampilkan segala sesuatu yang ditampilkan kepada publik ketika mengakses layanan publik untuk terbuka begitu terhadap apapun itu prosedur, tarif dan lain sebagainya. Kemudian ada akuntabilitas, artinya pekerjaan seorang pelayan publik ini harus dapat dipertanggungjawabkan, terhitung, kalkulatif begitu dan jelas. Kemudian ada empati dan kepedulian, di mana ini merupakan bagian dari rasa untuk semacam sense of kayak hendak memenuhi kebutuhan dari publik yang tengah mengakses suatu layanan publik. Selanjutnya, etika tersebut tentu saja perlu dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap pelayan publik guna menghadirkan layanan publik yang tentu saja berkualitas tinggi, dan etika ini dilaksanakan dengan tujuan agar layanan publik ini dapat berlangsung secara bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik atau kepentingan umum atau kepentingan para pengakses layanan publik ya. Etika di dalam pelayanan publik di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nilai yang dijunjung dalam etika sebagaimana dimuat dalam produk hukum tersebut adalah yang pertama integritas, kemudian profesionalisme, netralitas, keadilan dan kesetaraan ya. 4 ya nilai yang dijunjung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya memang keempat nilai tersebut tentu saja
terdengar sederhana dan mungkin hanya ada 4 begitu nilainya, tetapi pada praktiknya ini salah satu hal yang cukup atau relatif sulit untuk diwujudkan atau dimanifestasikan karena memiliki sejumlah tantangan seperti praktik birokrasi yang masih rigid, berbelit, kemudian rendahnya kepatuhan dari sumber daya manusia pemberi layanan publik terhadap kepatuhan etika yang harus mereka jalankan, serta adanya perilaku diskriminatif yang didasari oleh unsur suku, adat istiadat, ras, dan agama begitu. Ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang patut untuk diselesaikan oleh seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses dan aktivitas layanan publik. Selanjutnya, etika ini dapat dikategorikan sebagai fundamental dari tindakan profesionalisme dalam pelayanan publik. Etika di dalam pelayanan publik ini sebagaimana kita sebutkan tadi mencakup nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta empati. Nah, di Indonesia etika diatur dalam produk hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuannya tentu saja membangun pelayanan publik yang bersih, profesional, adil, dan menghadirkan public trust atau kepercayaan publik ya. Jadi pada hakikatnya ini adalah setelan pabrik dari seorang pelayan publik kepada para pengakses layanan publik, yaitu masyarakat atau konstituennya, untuk senantiasa menjaga nilai-nilai moral ya yang wajib untuk ditampilkan ketika para pemberi layanan publik ini memberikan atau melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik. Nah, terminologi pegawai pemerintah ya, kita mengetahui bahwa pegawai negeri sipil itu memiliki istilah dalam bahasa Inggris sebagai public servant, artinya pihak yang melayani publik atau pelayan publik begitu ya, sehingga wajar apabila para pemberi layanan publik ini berlaku seperti tadi, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan juga memiliki nilai empati kepada publik selaku pengakses layanan publik dan sebagai pihak yang sebenarnya membayar kepada para pemberi layanan publik untuk bekerja memenuhi kepentingan dan atau kebutuhan publik ya. Demikian pengantar atau video sapaan untuk sesi inisiasi ke-7 dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang baik. Saya doakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka sekalian tetap semangat dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu, dan saya ucapkan juga selamat belajar. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan sampai jumpa lagi pada sesi inisiasi selanjutnya.